Medan yang berada di Galeri Skate Muda, yaitu yang bernama OSCI. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas. Didengar-dengar, OSCI ini sudah berdiri sejak tahun 2010. Nah, katanya juga sudah banyak meluluskan tamatan dari USU, kemudian ada di ITB, ada di Unpad, kemudian ada di Telkom. Nah, apakah itu benar? Mari kita ulas secara lebih tepat. Nah, kali ini kita akan mencari mereka atau membahas kepada salah satu muridnya, kemudian kepada salah satu mentornya, kemudian kepada adminnya. Apakah itu betul? Let's go! Mari kita simak secara lebih dalam. Baik teman-teman, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu pegawai admin di Bimbel OSCI. Baik Kak, apakah bisa memperkenalkan diri lebih lanjut? Boleh, saya Melati Muharani selaku pegawai di Bimbingan Belajar OSCI. Nah, kebetulan saya sudah bekerja sekitar 3 tahun kurang lebih di sini gitu sebagai pegawai administrasi. Ya. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya adalah apa saja program-program yang dilakukan dalam bimbel ini upaya meningkatkan mutu atau kualitas pembelajaran? Ya, kalau masalah programnya yang pasti kita untuk dari SMP ya, fokus kita pasti untuk meningkatkan nilai rapot sih, tepatnya nilai rapot untuk kelas 7 kelas 8 ya. Lalu yang untuk kelas 9 SMP ini pasti kita ada program di mana siswa SMP ini untuk masuk ke SMA favorit, SMA favorit seperti masuk SMA Negeri 1, lalu SMA Utama 1, seperti itu kira atau masuk SMA Unggul Del. Nah, lalu kelas SMA-nya juga kelas 10-11 juga kita pasti sama ya untuk meningkatkan hasil nilai rapor juga. Nah, kalau yang kelas 12-nya target kita ya upaya meningkatkannya untuk ke program tinggi negeri ya pasti gitu, sama seperti halnya dengan alumni. Nah, kira-kira begitu deh. Ini pertanyaan terakhir, bagaimana sistem atau pembelajaran yang dilakukan dalam bimbel ini? Ya, kebetulan tahun ini ya, dia tahun 2022 sekarang. Ya, 2022 sekarang ini kita sudah proses pembelajaran kita sudah offline tatap muka. Jadi siswa sudah langsung ke lokasi belajar untuk bimbel di sini gitu. Jadi gak ada sistem online lagi gitu. Nah, juga kita untuk maksimal dalam ruangan kita juga kita batasin ya. Nah, jadi dalam kelas itu kita maksimal 10 orang. Nah, jadi kita sistem pembelajaran kita sudah offline tatap muka. Lalu jumlah dalam kelas pun kita batasi menjadi 10 orang. Gitu. Kita adakan sesi diskusi di sini. Sesi diskusi itu kita mulai dari pukul 2 siang sampai jam 9 malam. Nah, diskusi ini kira-kira. Nah, di sini saya sudah bersama salah satu murid yang mengikuti bimbel di OSCI ini. Terlebih dahulu kita akan berkenalan terhadap siswa tersebut. Nah, Dek, terlebih dahulu perkenalkanlah namanya dan asal sekolahnya. Nama saya Tania Maris Bagariang dan saya berasal dari SMA Santo Thomas 1 Medan. Nah, di sini kakak mau ingin bertanya apa alasan adek mengikuti bimbel di OSCI ini? Sebenarnya alasan utama saya itu adalah mencapai target saya, yaitu masuki perguruan tinggi negeri, terutama di Universitas Indonesia. Karena saya juga ingin memperdalam pengetahuan saya, karena saya merasa pelajaran di sekolah itu masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan saya untuk dapat mencapai target saya, sehingga saya perlu mendalaminya lagi dan juga membahas soal-soal di bimbel ini. Oke, terima kasih. Nah, kemudian ya Dek, apakah sistem pembelajaran di bimbel ini sama dengan di sekolah kalian? Tentu berbeda, karena kalau di sekolah kan adalah sebuah tempat formal di mana kita menambah wawasan kita. Sedangkan kalau di bimbel sendiri sudah menetapkan target, yaitu untuk membuat siswa-siswanya bisa masuk ke PTN impian, sehingga kalau di bimbel kita hanya belajar pelajaran yang memang sesuai dengan jurusan kita, contohnya kita IPA atau IPS. Dan pastinya didalami pelajaran yang khusus untuk tes PTN nantinya. Oke Dek, terima kasih ya Dek. Sama-sama.
wawancara kami di salah satu bimbingan belajar yang ada di Kota Medan ini. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa bimbingan belajar merupakan salah satu jalur pendidikan non formal karena sistem pembelajarannya dilakukan di luar persekolahan. Demikian, dadah.